What's up guys, welcome back to Technology. This is Specialist Printer. So far so good and so with English Technology. Nah, di waktu lalu, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita membuat 3D modeling, ya 3D model maksud saya. 3D model sederhana ya, dengan membuat sebuah phone stand atau dudukan handphone ya, dengan menggunakan beberapa perintah sederhana seperti extrude, kemudian fillet, chamfer ya, untuk untuk menangani beberapa permasalahan di 3D printing ya, yang umumnya pada dialami. Nah, setelah kita sudah membuat 3D modeling, sekarang kita waktunya untuk belajar bagaimana mempersiapkan 3D model ini untuk mengeluarkan menjadi sebuah format yang bisa dibaca oleh sebuah 3D printer. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita adalah langsung ke membuka sebuah web browser ya, membuka web browser, kemudian kita akan mendownload sebuah software yang bernama Cura ya, Cura atau Cura. Nah, itu adalah sebuah software untuk men-slice ya, istilahnya merubah sebuah format 3D model itu menjadi susunan koordinat XYZ ya, koordinat XYZ, titik-titik XYZ ya, sebuah 3D model objek 3D berubah menjadi XYZ, sehingga susunan dari koordinat-koordinat tersebut bisa dibaca oleh si nozzle dari si 3D printer. Jadi layout posisinya tuh dibaca dan akan mengeluarkan filamen, disitulah akan dikeluarkan filamennya. Nah, software inilah akan mengkonversi dari 3D model menjadi sebuah susunan atau koordinat-koordinat tersebut yang disebut dengan G-code ya, G-code. File ya, formatnya adalah G-code. Nah, pertama kita download dulu Curanya ya. Di sini kita bisa lihat kalau ketika kita ketik Cura akan keluar ini dia pertama ya. Nah, software ini disebut dengan slicer ya, umumnya disebut dengan slicer karena dia akan men-slice layer per layer menjadi sebuah susunan file-file susunan koordinat-koordinat ya. Nah, kita download ya. Setelah kita download ya, seperti biasa, kemudian kita install ya. Ini versi terakhir 48 ya, tapi kalau misalnya di saya masih pakai versi lama, nggak masalah ya. Kita coba buka dulu versi lamanya. Sekarang kita buka Curanya. Oke, ini adalah tampilan sebuah Cura atau tampilan software Cura yang sudah umumnya ada, cuman saya sudah modifikasi di bagian badge-nya, jadi ada logonya saya punya ya. Ini bisa di logo, sebenarnya bisa diedit ya. Nanti saya akan bikin video tersendiri untuk mengedit badge-nya ini dan logo di sini ya. Mungkin saya akan video sendiri. Nah, mungkin pengenalan Cura ini agak sedikit harus kita settingnya di awal ya. Kalau misalnya di awal-awal belum ada printernya, kita bisa setting dulu printernya, nama printernya di sini. Nah, kita bisa setting dengan klik setting printer ya, kemudian add printer. Nah, di sini add printer kita bisa pilih printer yang umumnya kita sudah ada ya, kayak umumnya Creality atau Anycubic apa segala, ada umumnya ada di sini sih. Kecuali yang kalau punya printernya bikin sendiri, yaitu lain cerita ya. Nah, kayak saya punya nih misalkan Creality ya, Ender 3 misalnya yang umum gitu ya. Nah, itu sudah ada di sini sih. Ini Creality 3D, kita pilih yang Ender 3. Nah, ini Ender 3 sudah ada ya, jadi nggak perlu pusing. Nah, di sini saya sudah bikin Creality Ender 3. Kemudian ini adalah pla ya, umum ya planya. Kemudian kita bisa set di sini adalah bawaan. Kalau bawaannya itu ada ini ya, defaultnya. Sedangkan ini custom profile yang kita bisa setting sendiri ya. Nah, kita bisa menggunakan default profile ini. Kita bisa coba kalau misalkan hasilnya nanti bagus ya, kita bisa pakai ya. Kalau misalnya ternyata hasilnya nggak bagus, misalnya banyak stringing atau gimana, kita ya jangan dipakai ya. Kita harus rubah beberapa parameter di dalamnya.
Nah, sebagai langkah awal untuk ngecek ya, sebenarnya kita bisa menggunakan 3D model sederhana sebelum kita ngeprint ini. Ya, kita buka dulu, kita bikin aja new design. Nah, kemudian kita bikin aja tower ya, sistem disebutnya tower sederhana. Ya, kita bikin 2 tower, kayak contohnya gini, kita bikin pakai yang bawah ya, yang sisi sebelah sini, create sketch, atau dari sini create sketch sama aja. Terus kita bikin tower nih, misalnya kita bikin 2 buletan, misalnya ini ukurannya kita bikin nggak usah gede-gede ya, mungkin 5 mm boleh, atau 5 mm saja cukup. Nah, kita bikin sebaiknya bikin langsung aja 2 ya, jadi lebih gampang. Kita bikin 2 aja. Nah, kalau ini ukurannya biar sama, bisa dengan kita taruh dimensi begini ya, atau kita bisa juga klik sekali di sini, pencet shift, klik kiri lagi sebelah sini, kemudian kita pencet equal. Nah, dia akan otomatis sama ukurannya. Ini disebut dengan constraint ya, constraint. Pencet escape ya, kemudian kita tahu pengennya ini selevel, jadi kita bikin lagi selevel di sini. Kita klik sini, kita 2 kali kliknya ini, kemudian klik ini, kemudian kita klik kanan, kita pilih horizontal, klik yang tengah ya, bukan yang luar, pilih horizontal vertikal. Nah, dia akan horizontal, jadi posisinya akan horizontal, tinggal jaraknya ini yang kita main, jadi dia nggak bisa naik nggak bisa turun karena sudah di lock, ini kan ngelock ke titik koordinat. Tinggal kasih dimensi tengahnya, jaraknya kita mau berapa, misalkan kita bikin 22 cm ya, cukup. Nah, kemudian kita bikin satu lagi buat base nya, kita pakai supaya nyambung dua-duanya, kita bikin pakai slot, namanya slot center to center. Nah, kemudian kita buka, nah kita seperti ini. Oke, nah kita kasih jarak, misalkan kita kasih dimensi, misalkan ini 2 mili saja, cukup. Oke, nah begitu ini udah jadi, kita bisa finish sketch, kemudian kita nyalakan dulu sketchnya. Kalau hilang, loh kok hilang? Ada di sini, kita nyalakan. Nah, jangan panik. Nah, kemudian kita naikkan ininya, kita extrude ya, pencet E ya, kalau shortcutnya pencet E langsung biar cepat. Jadi nanti saya akan selalu sebutkan shortcutnya kalau sambil kita belajar ya, nggak perlu klik dari atas. Kemudian kita pencet shift, pencet klik ini juga supaya bisa klik dua-duanya. Kemudian kita mau ke atasin berapa? 22 cm ya. Nah, oke, jadi 2 tower. Kemudian bawahnya kita naikkan lagi supaya jadi nyambung ya. Kita bikin jadi nggak usah tebal-tebal, 1,2 aja. Kita extrude lagi, pencet 1,2, cukup. 1,2 cukup lah, asal cuman buat supaya ini nyambung. Nah, file ini kemudian kita save ya, kita taruh di misalkan kita taruh di mana ya, kita taruh kemarin di tempat kemarin YouTube ya. Nah, ini kita taruh test tower. Oke, nah test tower, kemudian kita coba tes dulu, kita save as STL ya, ataupun bisa dari sini. Untuk save STL bisa langsung dari sini ya, klik kanan, ataupun bisa juga dari body. Ini klik ini, body yang mau kita pilih. Misalnya kita punya body multi body, bodinya ada banyak ya, objeknya kita ada banyak, kita bisa pilih salah satu. Save as STL. Kita save as, kemudian kita taruh di filenya, siapkan sebuah folder untuk YouTube ya. Kita tes aja nih untuk YouTube, anggap aja nih YouTube biar kumpul di sini semua. Kemudian saya akan siapkan sebuah file di sini, kita kasih nama tes
tower ya. Oke. Nah, sudah masuk menjadi satu file tersendiri. Nah, kemudian sama dengan file yang kemarin kita sudah buat, font stand, kita tinggal save as sebagai STL. Jadi bisa klik kanan dari sini, save STL, atau saya sarankan yang dari sini aja biar lebih praktis. Nah, cuma misalnya kalau misalkan mau lebih rapi ya, jangan body 1, body 2, body 3, kita bisa langsung kita rename aja, klik sekali di sini. Kita kasih nama di sini, font stand. Klik kanan, kita save as. Kemudian ini nggak usah dirubah ya, tetap oke aja. Oh sorry, ada satu parameter yang perlu diperhatikan di sini. Pada waktu kita save as itu kalau preview biasa aja, cuman kalau ini yang penting, refinement. Di refinement ini kita ada custom, low ya, kemudian ada medium dan high. Kalau saya biasanya pilihnya yang high ya, pilihnya yang high supaya hasilnya nanti lebih rapi ya. Kita oke. Nah, kita save aja, kita taruh folder yang sama. Oke. Nah, kita sudah siap untuk mempersiapkan sebuah file untuk bisa dibaca oleh si Cura ya, si Cura itu untuk dirubah menjadi G-code ya. Nah, kemudian kita buka lagi Curanya. Kita coba tes print tower dulu ya, dengan menggunakan file seperti biasa ya, file maksudnya kita siapkan sebuah file test tower yang kita perlukan. Kalau misalkan nanti hasilnya bagus ya, bisa lanjutkan ke test print untuk font stand. Nah, kalau misalkan nanti hasilnya kurang bagus ya, berarti kita harus edit lagi. Kita ada yang nanti saya akan berikan, kasih tahu. Nah, misalkan ini tadi filenya ada di sini. Kita buka test tower, kita drag taruh di sini. Nah, oke. Posisinya berdiri ya. Kalau misalnya nggak berdiri, kita bisa rubah posisinya ya di sini. Kita bisa di sini ada move ya, kita bisa gerakan kiri kanan sesuai dengan ini, atau kita bisa scale, kita bisa gedein mau berapa kali lipat juga bisa. Misalnya kita mau ukurannya mau 200 ya, 2 kali lipat bisa ya. Jadi kalau sudah punya file STL, kita mau perbesar berapa kali bisa. Kemudian kita bisa rotate. Nah, kalau misalnya tadi posisinya begitu ditaruh mungkin nggak langsung berdiri ya, karena saya pakai yang ada plugin lagi di sini. Saya kasih plugin auto orientation. Nah, ini bisa dicari di marketplace. Marketplace-nya di sini bisa diklik, nanti cari plugin namanya marketplace ya di sini. Ada auto orientation namanya. Jadi begitu ditaruh dia akan mencari orientasi terbaik untuk di print. Nah, ini dia auto orientation ya, bisa dicoba. Ini sangat berguna kalau buat saya. Nah, kemudian kalau misalnya posisinya seperti ini, kemudian kita tinggal taruh posisi mana yang mau nempel ke bed ya, tinggal pilih yang ini, klik sekali, kemudian klik sisinya. Nah, dia akan otomatis berdiri seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya mau pas di tengah, gimana caranya? Pencet ini dulu, T ya. Kemudian pilih Ctrl R. Nah, dia akan otomatis di tengah. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba print ya. Kita coba print dulu untuk file yang ini. Caranya kita pencet klik slice ya. Nah, kita lihat nanti pas kita sudah file ini kita kemudian setelah ini jadi butuh berapa gram ya, ada di sini semua. Nah, kemudian ada preview, kita lihat di sini. Nah,
Ini adalah yang biru, ini adalah warna biru. Ini ada beberapa warna ya. Yang warna biru ini adalah pergerakan nozzle-nya. Jadi ada nozzle di sekitar sini ya, bergerak kiri kanan, selesai sini pindah sana. Nah kalau misalnya nanti hasil printnya mungkin ada stringing ya, garis kayak benang-benang, berarti ini masih belum sempurna settingannya. Nah biasanya kalau untuk sampai stringing itu biasanya masalahnya hanya di temperatur ya, temperaturnya mungkin kepanasan. Di sini kita di scroll sini, kita buka, di klik sini, kemudian kita scroll ke bawah, ada temperatur. Nah ini temperatur ini yang harus kita sesuaikan, kita coba satu-satu ya. Ya kita bisa coba satu-satu ya. Ini banyak triknya, nanti bisa saya demokan di video lainnya. Ini kita gambarkan secara singkat dulu ya. Jadi kebanyakan temperatur tower yang kita setting ya untuk di awal-awal untuk sampai mendapatkan temperatur yang pas. Hanya itu saja sih, yang lainnya sebenarnya tidak perlu di setting banyak-banyak sih, kurang sebenarnya. Cukup hanya temperatur tower dan mungkin satu bed ya, bed temperatur ini perlu ya. Kita mau initial initial ini sama aja sih sebenarnya fungsinya, cuma bedanya di initial itu di awal. Sebenarnya initial mungkin berapa layer pertama itu ya, baru nanti yang standarnya di sini ya. Kita mau berapa derajat. Nah umumnya sih kalau saya PLA itu di 50 ya, 50 aja kita rubah jadi 50 di sini biasanya 50 kalau mau pakai terus. Kalau misalnya nggak mau, kalau PLA nggak mau pakai bed ya pakai glue stick aja ya. Yang glue stick itu ditempel, digosok ke meja aja, langsung kayak ngelem di meja aja, langsung di berapa layer gitu ya. Nanti layer aja, 2 layer digosok-gosok baru kita ngeprint. Nah jadi sebenarnya kalau plat tuh nggak harus bednya panas ya. Nah sekarang misalkan kita udah, itu contoh sederhana ya. Jadi kalau misalnya masih belum perfect, masih ada garis benang-benangnya atau garisnya belum sempurna, itu pasti masalah temperatur aja sih yang utama. Kalau misalkan masalahnya ada yang angkat lah apa, itu bednya nggak nempel gitu, berarti glue sticknya kurang banyak gitu. Sebenarnya sih logika aja sih sebenarnya, nggak perlu bingung gimana sih sebenarnya, logika aja. Kalau misalnya masih ada benang-benangnya, stringing ya, disebutnya stringing ya, itu berarti masih dalam keadaan panas ya, berarti dia masih ditarik, berarti dia karena nozzle bergerak, kemudian filamennya belum beku ya, istilahnya belum mengeras, otomatis ditarik jadi kayak benang kan. Berarti antara filamennya nozzle-nya kepanasan ya, terlalu panas, atau fan-nya kurang bagus posisinya, fan-nya yang nembak ke arah printer di dekat nozzle itu. Nah itu saja sih. Oke, nah setelah itu kita coba berkali-kali sampai akhirnya berhasil, baru kita masukkan file aslinya yang kita mau print gitu ya. Kalau misalnya ini dibuat di setting di awal aja ya, maksudnya kalau udah berhasil ya nggak perlu pakai test tower lagi sebenarnya. Oke, itu hanya buat nunjukin aja. Nah ini yang file yang sudah kita buat ya, posisinya seperti ini. Jadi lokasinya pas ngeprintnya pun nanti begini orientasinya ya. Ya kita nggak mungkin naruhnya seperti ini sebenarnya. Kayak naruhnya seperti ini ya. Kita pencet rotate. Kita naruhnya seperti ini. Atau maksudnya begini ya. Kalau misalnya kita menurut ini kita ngeprintnya seperti ini, ya bisa aja gitu ya, bisa, cuman nanti mungkin di sini akan bikin support ya. Jadi kita mesti lihat sebelum kita ngeprint tuh bagusnya orientasinya seperti apa. Nah kalau dalam seperti ini posisinya sama nih, rata-rata ya, ya otomatis kita akan sebaiknya naruhnya menghadap ke samping ya, dengan cara ya tadi yang saya bilang, dengan klik sekali, rotate, kemudian klik ini, kita pilih bidang yang akan kita nempel ke bed ya, seperti ini. Kemudian untuk ketengahin ya bisa Ctrl R ya. Nah seperti ini ya, mau posisi begini atau ke kanan juga sama aja sih, nggak masalah, penting sama ya. Jadi misalkan nih, misalkan kita mau posisinya ke sana, tadi kan awalnya ke sana ya. Nah
kita mau posisinya mungkin harusnya muter ke sono ya, kita buka, nggak masalah. Kalau udah posisi begini sih nggak masalah, mau putar madep sana madep sini nggak apa-apa, sama aja. Nah, ini posisi yang paling bagus ya, paling optimal untuk di print ya, karena posisi ini kita lihat nggak ada posisi sifatnya overhang ya, jadi paling di sini sedikit, tapi kemungkinan sih enggak sih kalau kita lihat ya. Kalau batas dari standarnya adalah 45 derajat, baru di atas 45 baru dia akan pakai. Kemudian kita pencet slice ya. Nah, kita lihat slice. Setelah kita pencet slice, kita akan lihat ke preview ya, di sini preview. Kita akan coba lihat. Nah, ini dia ada bikin support sedikit ya di sini, karena waktu posisi di sini akan melebihi 45 derajat ya, lebih dari 65 gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Sebenarnya idealnya memang 45 ya, kita membuat kemiringan tuh 45 kalau nggak mau pakai support. Kalau di atas 45 tuh sebaiknya pakai support memang secara teori ya, tapi tergantung lagi dari printer dan filamen yang dipakai dan settingannya gimana. Jadi kadang ada mesin yang sanggup sampai 65 itu maksimum ya, kan 65 maksimum tergantung settingannya gitu ya. Ada yang 65 tuh nggak perlu gitu, begitu 70 baru mulai rusak. Nah, itu ada, kita bisa download di Thingiverse cara bikin, pengen tahu seberapa bagusnya sih kita ngeprint ya, maksudnya bisa mampu sampai overhang sampai berapa derajat. Nah, itu kita bisa download di Thingiverse ya, dengan keywordnya overhang test nih, bisa kita lihat di sini. Kemudian kita masuk ke Thingiverse, kemudian kita pilih sini, kita ketikkan overhang test. Nah, di sini ada kan banyak file-file untuk mengetes overhang. Nah, ini contohnya bisa ngeprint yang ini ya, bebas ya. Nah, di saat nanti kita bisa lihat di print di derajat keberapa yang masih acceptable kemiringannya ya, model 50, 60. Nah, itu kita jadi patokan. Nah, misalnya kita ternyata di 50 masih bagus, begitu masuk ke 60 udah mulai rusak pada jatuh gitu ya, di bawahnya ini pada mulai jatuh. Nah, berarti kita bisa set maksimum 50. Cara ngesetnya di Cura yaitu masuk ke sini, kemudian kita masuk ke bagian support, kita cari support. Nah, di sini kita set ya, support overhang angle-nya mau berapa ya. Kalau misalnya kita 50 atau 45 ya, kita bagian 50. Kalau kita balikan, kalau saya punya bisa sampai 60-65 ya, terserah ya, tergantung dari waktu tesnya tadi hasilnya gimana, kita baca. Kemudian kita slice, coba kita ulang slice, habis kita rubah, kita slice lagi. Nah, harusnya sudah bagus ya. Jadi kayak ini contohnya cukup kecil kan hasilnya, supportnya, jadi nggak terlalu banyak dia pakai supportnya ya. Jadi tergantung dari hasil tesnya. Setelah itu kelar, kita save to file ya, save to file. Kita taruh di, misalkan tadi di folder mana ya, kita YouTube ya, kita taruh di font stand. Nah, kita save aja. Ini sudah, filenya sudah berupa G-code ya, sudah berupa G-code. Selesai berarti ya, kita tunggu sampai kelar. Nah, inilah file G-code ya, file G-code yang warna biru tulisannya G-code. Inilah file ini yang akan kita simpan dan taruh di SD card ya, dimasukkan ke 3D printer. Tinggal nanti kita run dari sana. Oke, jadi segitu aja, cukup hari ini ya, cukup simple. Jadi tidak ada yang terlalu ribet ya, maksud saya nggak terlalu banyak yang harus
pelajari ya. Untuk ini sebenarnya cukup simpel, cukup hanya masukkan file dari hasil ekspor yang dari Autodesk Fusion tadi berupa STL ya, jangan lupa dari Fusion. Jadi prosesnya pertama adalah buka filenya dulu di Autodesk Fusion, kemudian kita save as menjadi STL ya, bodinya kita save ke menjadi STL. Nah kemudian setelah file jadi save as jadi STL, kita buka, kita import ke dalam Cura ya. Dari Cura kemudian kita tinggal slice aja, pencet di sebelah sini slice, kemudian save jadi G-code. Udah simple gitu aja ya, tinggal bawa ke save ke SD card, kita bawa ke 3D printer. Oke, itu aja, semoga berguna. Jika ada pertanyaan boleh langsung tulis di bagian komen. Oke, sampai jumpa di video berikutnya mengenai bagaimana cara kita mengeprint untuk 3D printer. Oke, bye bye.